Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga saudara semua berada dalam keadaan yang baik, keadaan yang tetap semangat di tengah-tengah berbagai hal yang dihadapi, apakah itu tantangan atau pergumulan hidup, karena kita terus percaya bahwa Tuhan senantiasa menopang kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan hidup kita. Kita masuk dalam saat teduh sejenak sebelum kita memulai rangkaian doa pagi kita pada hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kalau kami ada pada hari yang baru, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kami tidak punya kuasa untuk menambah satu hari pun, bahkan 1 jam, bahkan 1 detik dari hidup kami, kalau bukan Tuhan yang berkenan atasnya. Sebab itu pada pagi hari ini kami berterima kasih, di dalam pertolongan Tuhan dan anugerah-Mu saja kami dapat menikmati hari ini. Kami memulainya bersama-sama dengan Tuhan, maka biarlah Engkau memampukan kami untuk dapat melalui semuanya dengan segala baik. Dan firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini, kiranya boleh terus menuntun kami ke jalan yang Tuhan kehendaki, di tengah-tengah berbagai hal yang harus kami putuskan, kami kerjakan, dan kami lakukan. Biarlah Tuhan saja yang dipermuliakan dalam segala sesuatu. Biarlah hamba-Mu Tuhan pakai sebagai alat kecil dalam tangan-Mu. Tuhan kendalikan segala sesuatu yang ada padanya, agar semuanya boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan dipermuliakan dalam segala sesuatu. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 4. Kitab Yesaya pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang keempat akan kita baca menjadi dasar dari perenungan kita. Yesaya pasal 4 ayat 2 sampai 6. Saya ulang, Yesaya pasal 4 ayat 2 sampai 6. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang luput, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, begitulah bacaan firman Tuhan. Bagi kita, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan nanti dengan sukacita memujud nyatakan firman itu dalam hidupnya setiap hari. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kita membaca teks kita pada pagi hari ini, kita menyadari bahwa bagian-bagian awal dari kitab Yesaya adalah Yesaya pertama, atau biasanya kita kenal dengan istilah proto Yesaya. Nah, Yesaya bagian pertama ini ditulis di Yerusalem sebelum bangsa ini dibuang atau sebelum mereka mengalami penghukuman Tuhan karena berbagai macam hal. Dan karena itu sebenarnya tujuan dari Yesaya pertama adalah menubuatkan tentang hal-hal yang akan terjadi oleh bangsa itu. Dan sebenarnya juga di tengah-tengah itu dibutuhkan tuntutan pertobatan dari umat. Nah, menariknya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita membaca teks yang pertama dari Yesaya pasal 4 ayat 2 sampai ayat 6 ini, kita menemukan ada beberapa gambaran yang menarik. Yang pertama misalnya, ada kuat kesan yang kita temukan tentang bagaimana Tuhan membersihkan, bagaimana Tuhan memurnikan, bagaimana Tuhan menyucikan kembali Yerusalem, atau juga dikatakan di sana
Sion, ya, tempat Tuhan berdiam, sebagai gambaran itu. Dan karena itu pertanyaannya adalah apa yang terjadi sehingga Yerusalem atau Sion dalam tanda petik itu sebagai tempatnya Allah harus dikuduskan atau dimurnikan atau dibersihkan. Dan kita juga menemukan di sana bahwa disebutkan dalam teks-teks kita bahwa sisa-sisa yang tertinggal atau mereka yang tertinggal. Nah, memang Bapak Ibu dan Saudara, nanti pada waktu proses pembuangan, memang tidak semua bangsa itu langsung dibawa keluar dan dibuang. Yang dibuang ke Babel adalah para tokoh atau orang-orang kaya, para pemilik modal, orang-orang yang punya kuasa. Yang dibuang ke Babel adalah orang-orang yang punya power. Atau kalau kita baca dalam konteks spiritual adalah orang-orang yang selama ini berbuat ketidakadilan, mereka yang merampas hak hidup orang lain, mereka yang dibuang itu adalah tuan-tuan tanah, para pemilik modal, mereka yang punya kuasa dan mereka yang biasanya berelasi dengan para pemimpin yang ada pada waktu itu, mereka yang berkecimpung dalam pemerintahan, dalam dunia-dunia bisnis dan usaha, mereka yang punya uang, punya kuasa dan seterusnya. Nah, mereka ini yang kemudian akan dibuang. Nah, jadi yang ditinggalkan itu siapa? Secara umum yang ditinggalkan adalah rakyat biasa, orang-orang yang tidak punya akses. Mereka yang mungkin selama ini menjadi korban dari sebuah proses kehidupan sosial keagamaan yang tidak adil. Mereka yang dimarginalkan, mereka yang miskin, mereka yang tidak punya akses terhadap ekonomi, kuasa, dan seterusnya. Nah, orang-orang ini yang kemudian akan ditinggalkan di Yerusalem dan mereka akan melanjutkan kehidupan dan mereka kemudian dimurnikan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, menarik bahwa istilah dimurnikan atau disucikan atau dikuduskan kembali adalah sebuah proses. Mengapa? Karena sebelum mereka dibuang, bangsa ini secara khusus, para pemuka agamanya, para pemimpin masyarakatnya, orang-orang yang punya jabatan kekuasaan, orang-orang yang terlibat dalam situasi politis, adalah orang-orang yang tidak peduli terhadap masyarakat. Mereka berbuat ketidakadilan dan itu kuat sekali dalam nubuatan para nabi. Mereka merampas hak hidup orang lain, mereka tidak memperjuangkan kebenaran, mereka yang seharusnya ada pada posisi-posisi di mana mereka bisa membawa kebaikan bagi masyarakat secara umum, justru mereka menjadi pelaku-pelaku yang membawa penderitaan kepada rakyat. Mereka yang merampas hak hidup orang lain, mereka yang mengurangi takaran Eva, mereka yang berdoa dalam ritual dengan baik, tapi hidup sosial mereka berlangsung secara bertolak belakang dengan itu. Mereka yang munafik di hadapan Tuhan. Nah, mereka ini yang kemudian akan mengalami situasi seperti ini yang kemudian disucikan atau dikuduskan kembali oleh Allah. Mengingat bahwa kita menyadari Yerusalem adalah kota kudus atau kota suci tempat Tuhan bersemayam, Tuhan berdiam. Dalam tradisi Daud sampai kepada keturunannya. Bahkan sampai kepada teks-teks lebih lanjut kita akan menemukan bagaimana proses Yerusalem sebagai kota suci itu menjadi bagian yang penting bagi masyarakat Yahudi pada waktu itu. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, penyucian Tuhan ini penting. Artinya apa? Artinya Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang berinisiatif untuk kembali menguduskan dan memurnikan. Caranya macam-macam, dan untuk memurnikan itu Tuhan dalam konteks kita pada teks ini, Tuhan memisahkan ya golongan yang menyebabkan Israel itu menjadi tidak kudus. Tuhan berinisiatif dalam rancangan Tuhan untuk menguduskan kota ini, menguduskan Yerusalem dengan sisa-sisa yang tertinggal, tapi Tuhan harus memisahkan dulu bagian-bagian atau sekelompok orang yang biasanya menyebabkan Israel menjadi begitu kacau dan carut marut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, tentu tujuan penyucian ini adalah supaya bangsa ini kembali kudus, kembali menjadi bangsa pilihan Tuhan, kembali menjadi bangsa yang dapat menjalankan kehidupan secara baik dan benar. Tuhan rindu Israel sebagai bangsa pilihannya. Dalam konteks orang-orang Israel sendiri, mereka diciptakan oleh Tuhan atau mereka dilahirkan oleh Allah. Tuhan rindu supaya mereka kembali kepada jalurnya, kembali kepada patronnya, kembali pada relnya. Yang selama ini mereka telah melenceng begitu jauh. Tuhan ingin supaya Israel kembali atau Yerusalem kembali sebagai bangsa pilihan Allah yang kudus. Nah, karena itu Tuhan melakukan penyucian terhadap bangsa ini. Apa yang kemudian terjadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara?
Dikatakan maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas segenap setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Kita mengingat bahwa tiang awan dan tiang api ini mengingatkan kita pada bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel ketika mereka ada di tengah-tengah penggembaraan di padang gurun. Tuhan menjadi tiang awan bagi mereka di siang hari, supaya mereka tidak kepanasan terik matahari, tapi Tuhan juga menjadi tiang api bagi mereka pada malam hari, sebagai lambang bagaimana Tuhan memelihara dan Tuhan menyertai mereka. Itu diulang lagi dalam teks kita pada pagi hari ini, dan menunjukkan bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap proses pemurnian yang Dia rancangkan dalam hidup umat-Nya adalah bagian yang senantiasa menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, saya hanya ingin mengajak kita merenungkan satu hal ini. Mungkin Tuhan sedang atau Tuhan akan memurnikan atau menguduskan kehidupan saudara dan saya. Mungkin ada bagian-bagian dalam diri kita yang masih ingin Tuhan ubah. Karena itu bisa jadi penghalang kita untuk semakin mencintai Tuhan. Boleh jadi berupa keegoisan kita, ketamakan kita, atau pikiran negatif kita, atau rancangan-rancangan yang mungkin saja dapat melukai orang lain. Nah, Tuhan ingin supaya hal-hal ini dikuduskan, disucikan. Nah, sebab itu dalam proses penyucian atau pemurnian yang Tuhan buat atas hidup kita, Tuhan tidak hanya membuat kita kemudian merasa resah atau merasa tidak nyaman dengan proses itu, tapi teks ini menjadi semacam gambaran dan menjaminkan kepada kita bahwa dalam proses itu Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Dalam proses bagaimana Tuhan mengubahkan kita, mentransformasikan kita seperti yang Tuhan mau, mungkin saudara dan saya mengalami ketidaknyamanan, mungkin kita mengalami ketidakenakan, mungkin kita mengalami hal-hal yang membuat kita merasa canggung atau membuat kita merasa tidak ada pada area nyaman kita. Tidak soal, karena toh Tuhan akan terus menjaminkan kepada kita keselamatan yang hakiki. Tiang awan dan tiang api, atau dalam gambaran teks kita pada hari ini, segumpal awan dan juga sinar dan api itu akan memberikan kepada kita sebuah bentuk pemeliharaan Tuhan, ya, penyertaan Tuhan sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau kita lihat dalam konteks bangsa Israel atau orang-orang Yerusalem di Palestina sana, maka mengalami teduh pada siang hari dan mengalami hangat pada malam hari, ini hal yang sangat mendasar, kebutuhan sekali. Karena pada waktu siang hari itu mereka mengalami panas yang begitu luar biasa, sehingga simbol awan itu semacam tempat perteduhan agar mereka tidak kepanasan, tidak dehidrasi. Dan kalau tiang awan, tiang api pada malam hari, atau dalam teks kita ini dikatakan sinar api, ya, yang menyala-nyala pada waktu malam. Ini menggambarkan tengah malam itu tentu suhu dingin yang ekstrim, dan karena itu kedinginan luar biasa. Jadi sinar api ini menghangatkan. Ini menjadi kebutuhan. Teduh di siang hari dan hangat di malam hari menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Jadi ketika Tuhan memurnikan saudara dan saya, ketika Tuhan memproses kita, ketika Tuhan mentransformasi kita, ketika Tuhan sedang mengikis hal-hal yang buruk yang masih ada dalam diri kita, boleh jadi pada akhirnya, Tuhan pasti akan memberikan kebutuhan mendasar dalam jaminan penyertaannya. Ya, bentuknya apa? Tuhan lebih mengerti. Dalam proses saudara dan saya, kebutuhan-kebutuhan mendasar kita Tuhan tahu. Yang pasti dalam proses yang tidak nyaman karena mengalami proses pembaharuan dan transformasi dari Tuhan, Tuhan akan menjaminkan penyertaannya bagi saudara dan saya, bahwa hal-hal mendasar yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan, Tuhan akan menjamin itu bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya. Nah, persoalannya adalah apakah saudara dan saya akan siap atau kita akan menerima proses transformasi yang Tuhan buat dalam diri kita ataukah tidak. Apakah saudara dan saya akan tetap tekun menjalani masa-masa yang mungkin ada periode yang tidak menyenangkan, ketika harga diri kita diobok-obok, ketika mungkin kadangkala orang mengeluarkan kata-kata yang melukai kita,
Ataukah mungkin kadangkala kita diproses Tuhan ya, lewat cara-cara yang tidak menyenangkan. Tuhan mau kita sabar dan Dia menghadirkan kita orang-orang yang menyebalkan. Tuhan ingin kita tekun dan Dia memberikan kepada kita sejumlah persoalan-persoalan untuk kita geluti dan seterusnya. Apakah saudara dan saya akan mampu tetap bertahan dalam proses itu ataukah tidak? Yang pasti, pagi hari ini kita menemukan sebuah gambaran bahwa Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memproses kita, yang memurnikan kita dan menguduskan kita supaya semakin berkenan kepadanya, menjaminkan kepada kita satu hal yang sangat mendasar. Seperti orang-orang Israel, awan pada siang hari dan api pada malam hari, itu kebutuhan mendasar mereka. Jadi saya mau mengatakan bagi kita lewat perundungan ini, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, atau jangan sampai kalang kabut ketika diproses Tuhan. Seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, tidak. Kebutuhan mendasar kita pasti ada dalam jaminan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kebutuhan mendasar kita ada dalam jaminan penyertaan Tuhan. Yang Tuhan jaminkan itu hal-hal yang mendasar, kebutuhan-kebutuhan yang mendasar, bukan keinginan-keinginan seperti apa yang kita pikirkan bagi diri kita. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, memasuki minggu Adventus yang telah kita lalui, biarlah kita semakin menyiapkan diri dengan baik, semakin introspeksi diri, kontrol diri, evaluasi diri, supaya kita semakin mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dan terus bertanya, Tuhan, apalagi yang harus saya ubah? Apalagi yang Tuhan mau ubah dari diri saya, dan saya akan belajar taat dalam proses itu. Dalam proses taat pada pemrosesannya Tuhan, kita terus ada di dalam jaminan penyertaan Tuhan, hal-hal mendasar yang Tuhan sangat mengerti itu menjadi kebutuhan kita. Yang perlu adalah tetap taat kepada Tuhan, komit pada jalan pembaharuan diri yang Tuhan sedang proses bagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kita selama terus berproses dan terus pertanyakan pada diri kita masing-masing, apalagi yang Tuhan ingin saya ubah. Dan mari kita belajar terus mengevaluasi diri, hal-hal yang perlu kita kikis, hal-hal yang perlu kita buang, yang menjadi penghalang kita untuk makin dekat dengan Tuhan, yang menghambat kita untuk semakin mencintai Tuhan. Supaya dalam proses itu kita semakin murni, hanya Tuhan dan kita dalam relasi yang utuh, dan kita meneruskan itu dalam relasi kita dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan menolong kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu dan perenungan pada hari ini yang menolong kami untuk terus menyadari bahwa sama seperti Israel yang dimurnikan, dikuduskan Tuhan, maka hidup kami juga kadangkala atau senantiasa ada dalam proses pemurnian dan transformasi dari Tuhan. Nah, kadang-kadang memang hal ini tidak menyenangkan. Kami bergumul dengan proses itu, tapi kami juga dijaminkan lewat firman-Mu pada pagi hari ini bahwa dalam proses pemurnian tadi Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Tapi Tuhan senantiasa menjaminkan kepada kami hal-hal dalam kebutuhan mendasar yang Tuhan pandang perlu dan tepat bagi kami. Karena itu jadikan kami sebagai, mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap taat pada Tuhan dalam seluruh proses, supaya kami boleh terus bergerak maju dan bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini. Kami akan beraktivitas, kami akan melangkah dalam berbagai keputusan penting. Hikmat Tuhan ada atas kami semua. Kami yang sekolah, yang studi, baik onsite atau online, kami yang bekerja mencari nafkah, kami yang akan ada pada hal-hal penting pada hari ini, Tuhan memberkati dan Tuhan menopang. Kami mengingat mereka yang bergumul dalam sakit, dalam proses pemulihan, Tuhan memberkati dan Tuhan menopang. Mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, Tuhan juga meneguhkan dan menguatkan mereka. Kami mengingat saudara kami pasca gempa dan tanah longsor di Cianjur dan sekitarnya, Tuhan juga menopang segala upaya pencarian korban yang masih terus berlangsung, dan juga segala upaya-upaya bantuan. Tuhan memberkati supaya semua itu boleh menjadi bagian yang paling tidak dapat menolong mengurangi beban pergumulan saudara kami yang ada di sana. Tuhan pakai kami semua supaya dalam peran dan kapasitas kami masing-masing, kami juga boleh mengambil bagian dalam upaya-upaya menolong saudara kami yang ada di Cianjur dan sekitarnya. Kami serahkan hidup kami pada hari ini, Tuhan memberkati dan Tuhan menopang, biarlah hadirnya hidup kami boleh juga menjadi berkat dan membawa kehidupan bagi orang lain. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami serahkan seluruh langkah hidup kami dari awal hari sampai pada mengakhiri hari ini dalam keselamatan daripadamu,
Engkau yang memberkati, Engkau yang menopang, dan Engkau yang memampukan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan, terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita dan terus siap dalam pemrosesan Tuhan. Jangan pernah khawatir, karena dalam seluruh proses yang tidak enak karena Tuhan memberanikan kita, Dia terus menjaminkan hal-hal yang baik dalam hidup saudara dan saya. Berpegang teguh dalam komitmen pada Tuhan, Tuhan memberkati, dan Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.